Hai Sobat Tiji, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengkonfigurasi organization units. Pertama-tama teman-teman harus mencari maintenance yang ada pada menu grid, yaitu terletak di sebelah kanan atas, diklik menu gridnya, kemudian dicari aplikasi yang bernama maintenance, atau teman-teman bisa mengetikkan di search app. Setelah kita mengakses maintenance ini, akan banyak sekali metadata tipe lainnya seperti kategori, data elemen, dataset, indikator, program, validation, dan lain-lain. Untuk itu, kita klik Organization Units. Di Organization Units ada 4 bagian. Yang pertama, Organization Units, yaitu menjelaskan terkait dengan wilayah apa saja dan fasilitas kesehatan yang ada pada sistem Anda. Kemudian, yang kedua yaitu terkait dengan Organization Unit Groups, di mana untuk Organization Unit Groups ini adalah satu kumpulan kelompok yang berisi dari beberapa Organization Units tertentu. Yang ketiga, Organization Unit Group Set, di mana Organization Unit Group Set adalah kumpulan set dari grup yang tadi kita buat. Kemudian yang terakhir, Organization Unit Level, di mana jika kita sudah mengkonfigurasi dari list-list organization units yang telah ada, maka leveling atau tingkatan juga dapat kita lakukan di DHIS 2. Pertama-tama kita coba lihat di organization units. Untuk yang pertama, kita sudah melihat bahwa ada 3 organization units yang terlihat, yaitu yang pertama Indonesia, kemudian yang kedua Aceh, dan Provinsi Bali. Di sini terlihat informasi levelingnya. Yang pertama, Indonesia berada di level 1 atau sebagai induk dari seluruh organization units. Indonesia memiliki level paling tinggi saat ini di DHIS 2. Kemudian yang kedua, yaitu Aceh dan Provinsi Bali, di mana keduanya ini berada di level yang sama, yaitu level 2. Ini menandakan bahwa level 2 ini diisi oleh provinsi. Kemudian bagaimana level selanjutnya? Di sini kita bisa lihat, ketika teman-teman lihat di sebelah kiri ada tanda panah, kita bisa klik, akan muncul kabupaten kota. Nah, ini yang kita sebut dengan level 3. Untuk list dari berapa level yang tersedia pada saat ini di DHIS 2, teman-teman bisa langsung pilih Organization Unit Level. Organization Unit Level ketika kita klik akan memunculkan berapa level yang telah tersedia di DHIS 2-nya. Nah, di sini sudah kita masukkan Indonesia sebagai level 1, provinsi level 2, kabupaten kota level 3. DHIS 2 dapat memuat hingga level 15. Kemudian pertanyaannya bagaimana cara kita menambahkan organization unit baru under dari parent yang telah ada. Kita akan mencoba membuat salah satu kabupaten kota yang ada di bawah DKI Jakarta. Maka dari itu yang perlu kita pastikan adalah kita memilih parent atau induk si kabupaten kota yang akan kita buat. Contoh di DKI Jakarta, maka kita harus memilih DKI Jakarta di sebelah kiri. Kemudian kita pastikan bahwa area sebelah kanan sudah berkaitan dengan DKI Jakarta. Jika sudah terlihat seperti ini, kita perlu menambahkan satu organisasi unit tadi. Dengan cara ada tanda plus yang ada di bawah kanan dari layar, kita bisa klik. Kemudian akan muncul form yang wajib kita isi, seperti nama, nama pendek, opening date. Dan ada juga isian form yang tidak wajib kita isi. Contoh, ada kode, kemudian ada deskripsi, dan lain sebagainya. Kita coba isikan di sini. 3175 Kota Administrasi Kota Jakarta Timur. 3175 ini adalah kode dari Jakarta Timur, teman-teman. Untuk short name-nya juga bisa kita masukkan yang sama. Kode kita masukkan 3175. Ini untuk reference check
bagi teman-teman jika ingin menggunakan referensi dari Kemendagri atau BPS. Kemudian di sini ada deskripsi di mana bersifat opsional sebenarnya untuk kita isikan, tapi jika misalnya teman-teman memiliki deskripsi khusus untuk organisasi unit tertentu, maka dapat dilakukan di sini. Opening date ini adalah tanggal di mana si wilayah ini dibuka atau dapat menerima data. Jika seandainya kita membuat kota administrasi Jakarta Timur ini dapat diisi datanya dari awal tahun, maka kita bisa masukkan tahun 2023, kemudian bulan Januari tanggal 1. Dan ini juga memungkinkan untuk kita opening date-nya di 5 tahun belakang, 10 tahun belakang, bahkan 100 tahun ke belakang. Kemudian di sini ada close date. Jika kita ingin mematikan organisasi unit ini untuk dapat tidak menerima data lagi, maka kita bisa men-set di bagian close date. Jika kita sudah menentukan close date, maka organisasi unit ini tidak akan memiliki data apapun. Maka dari itu ini kita biarkan, kemudian komen URL dari misalnya organisasi unit ini apakah ada URL-nya, contact person, address, email, phone number, latitude, dan longitude. Kita save. Maka akan muncul 3175 Kota Jakarta Timur. Di mana kalau misalnya kita mau melihat detailnya, di sini ada action button di sebelah kanan. Kita klik, maka akan muncul untuk edit, cloning ini untuk duplikasi, delete untuk menghapus, show details untuk melihat rincian dari si organisasi unit tadi, dan translate. Jika kita ingin mentranslate atau menerjemahkan si organisasi unit ini. Contoh, untuk show details, maka akan muncul short name-nya, kode, kapan ia dibuat atau di-create, last update-nya di kapan, ID dari organisasi unit ini apa, kemudian API URL. Nah, ketika teman-teman bisa melihat di sini bahwa organisasi unit dapat diedit, dapat dilakukan dengan cara action button, kemudian klik edit, atau bisa juga teman-teman langsung mengklik pada nama si organisasi unit yang akan diedit. Contoh, Kota Jakarta Timur, kita klik, maka akan memunculkan form yang sama. Dan kita dapat melakukan perubahan di sini. Serta ketika sudah selesai, kita bisa langsung tombol save atau simpan. Nah, bagaimana caranya jika teman-teman ingin menduplikasi? Duplikasi ini artinya dengan format yang sama, tapi kita dengan nama yang berbeda. Misalnya jika ada kabupaten kota baru di DKI Jakarta, kita bisa dengan cara cloning saja. Nanti kita bisa isi dengan kode yang baru dan nama yang baru. Seandainya kita memasukkan kode yang sama, padahal dia sudah ada di dalam sistem, maka akan muncul semacam validasi di DHIS2 dan ini tidak akan dapat disimpan karena memerlukan value atau nilai yang unik. Jadi karena kita tadi sudah memiliki Jakarta Timur 3175, maka ketika kita menambahkan pun tidak bisa dilakukan 3175 lagi. Melainkan kita harus menggunakan kode yang lain. Nah, kita memasukkan satu karakter saja maka sudah bebas dari validasi. Seperti itu. Ini untuk menghindari dari duplikasi atau redundansi data. Kemudian yang selanjutnya yaitu unit group. Di mana kalau unit group ini adalah kumpulan kelompok dari organisasi unit. Kita bisa melihat bahwa tadi sudah ada Indonesia, ada provinsi, dan ada kabupaten kota. Nah, di sini kita bisa melihat untuk organisasi unit grupnya, kita lihat provinsi. Nah, untuk provinsi kita namakan provinsi dan short name-nya juga provinsi. Kemudian di sini sudah terlihat ada satu provinsi yang sudah dipilih. Sedangkan untuk yang Aceh dan DKI Jakarta belum. Dan ini menandakan bahwa belum masuk ke dalam grup provinsi. Maka untuk memasukkannya, kita bisa langsung checklist ke bagian provinsi yang belum masuk. Jika sudah kita save. Begitu pula dengan kabupaten kota, kita bisa lihat hanya 2 yang ada di Bali. Nah, sekarang kita menambahkan kabupaten kota lain yang ada di DHIS2-nya. Nah, kalau ini kan sudah banyak sekali dan kalau misalnya kita checklist satu-satu akan memakan waktu yang lumayan banyak.
Maka dari itu diperlukan juga untuk seleksi secara cepat. Di sini sebelah kanan ada teman-teman melihat organization unit level dan organization unit group. Nah, untuk melakukan checklist di kabupaten kota, kita sadar bahwa ini semua ada di level yang sama, yaitu level 3. Karena kita ketahui bahwa level 1 adalah Indonesia, level 2 adalah provinsi-provinsi, dan level 3 adalah kabupaten kota. Nah, di sini kita bisa klik di bagian organization unit level, dan kita pilih kabupaten kota. Dan klik pada button select. Maka akan secara cepat, dia akan checklist secara otomatis seluruh level 3. Dan ketika sudah, kita simpan. Jika ingin mengedit, kita bisa langsung klik, kemudian sama juga dengan yang sebelumnya untuk action button, isinya ada edit, cloning, sharing setting, delete, show details, dan translate. Nah, untuk sharing setting sendiri, ini adalah konfigurasi untuk berbagi pakai. Kalau kita lihat bahwa sekarang itu sudah dimiliki aksesnya oleh publik atau seluruh orang yang memiliki akun DHIS2 yang ada di sistem ini dapat melihat, mencari, dan mengedit. Nah, untuk sharing setting sendiri perlu diketahui bahwa jika ada limitasi tertentu pada sistem dan beberapa metadata itu tidak dapat diakses oleh khalayak umum, maka bisa kita konfigurasikan di bagian sharing setting, yaitu di metadata sharing settingnya, apakah si user group tersebut itu dapat mengedit dan view, atau hanya view only atau no access. Kalau no access artinya dia tidak akan bisa melihat si organisasi unit kita yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian unit group set, jika ada kumpulan dari si grup tadi, cara membuatnya seluruhnya sama. Dari tombol sebelah kanan bawah, kita bisa klik. Misalnya di sini adalah provinsi dan kabupaten kota. Nah, kita bisa pastikan juga ke short name-nya. Kemudian di sini ada muncul user unit groups, kabupaten, kota, dan provinsi. Kita bisa double klik untuk memindahkannya ke sebelah kanan dan kita bisa save. Seperti ini. Nah, ini juga tadi sudah kita singgung terkait dengan organization unit level, di mana akan muncul seluruh level yang sudah ada di DHIS2 dan kita bisa rename dari masing-masing level. Misalnya untuk level 1 Indonesia, level 2 provinsi, level 3 kabupaten kota. Dan yang terakhir yaitu hierarchy operation, di mana ini kita dapat menggeser, memindahkan organisasi unit tertentu dari parent satu ke parent yang lain. Sebagai contoh, ada salah satu kabupaten kota yang awalnya mungkin sekarang masih ada di Aceh, contoh di Kabupaten Aceh Selatan. Kita pilih di sebelah kiri adalah organisasi unit mana yang akan kita pindahkan, dan sebelah kanan kita pilih new parent-nya. Untuk sekarang Kabupaten Aceh Selatan ada di bawah Aceh. Sebagai contoh, jika misalnya Aceh ini di 2 tahun setelah ini pindah ke DKI Jakarta, maka kita perlu mengklik DKI Jakarta. Maka di bawahnya sudah ada instruksi, move atau pindahkan Kabupaten Aceh Selatan, new parent-nya DKI Jakarta. Kita coba untuk klik button move one org units. Nah, di sini muncul bahwa Kabupaten Aceh Selatan sudah berhasil ada under DKI Jakarta. Sekarang kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada Kabupaten Aceh Selatan. Nah, untuk mengembalikannya juga sama, kita bisa klik di Kabupaten Aceh Selatan dan pilih parent-nya. Kita akan balikan ke Aceh lagi ya, teman-teman. Kita klik move one org units. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa memindahkan lebih dari satu? Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memindahkan beberapa kabupaten kota, kemudian kita pilih new parent-nya, itu sangat memungkinkan. Tinggal kita baca instruksinya. Di sini sudah sesuai, ada 4 yang akan kita pindahkan dan parent barunya adalah Aceh. Nanti jika misalnya memang kita akan memindahkan, maka tinggal kita klik button move 4 org units. Mungkin sekian dari kelas org units atau metadata org units di DHIS 2. Sampai ketemu di kelas berikutnya.